Oke, ibu-ibu yang saya banggakan, kita akan membentuk satu kelompok 3 orang ya. Jadi di kelompok 3 orang ini silakan dibuat kelompoknya ya. Berarti antara jilbab kuning ke sana ya. Yang ini kemari 3 orang gitu ya. Nah, jadi instruksinya begini Bu. Setelah membuat satu kelompok 3 orang, yang pertama diskusikan apa yang paling membahagiakan selama mengasuh anak. Itu yang pertama, didiskusikan antara 3 orang itu. Kemudian yang kedua, apa yang paling sulit? 2 hal yang paling sulit, ya kan? Dalam mengasuh anak selama menjadi orang tua. Nah, silakan didiskusikan Bu ya. Baik ibu-ibu, waktu diskusinya sudah habis. Ya ini saya tanya lah ya kan. Siapa kira-kira yang mau berpendapat? Hal apa yang paling membahagiakan ibu selama menjadi orang tua? Siapa yang ingin mau menjawab? Membahagiakan juga contohnya satu, ketika melihat anak tumbuh mentalnya atau perkembangannya itu baik. Kedua, anak itu berprestasi Pak. Misalnya dia di sekolahnya menonjol dan akademik dalam ekstrakurikuler. Oke, menonjol di bidang ekstrakurikuler. Ada lagi ibu? Ya silakan. Prestasi juga ya. Ya apa itu kira-kira prestasinya? Ya misalnya Pak, anak pulang nomor rapot dapat ranking kayak gitu. Dapat ranking ya kan? Kedua misalnya dia mengaji menang. Mengaji menang gitu ya. Oke, bagus. Ada lagi? Nah ini yang paling menyulitkan apa kira-kira Bu? Apa kira-kira? Yang paling sulit dalam mengasuh anak ada? Ya silakan Bu. Dibilangin nggak mendengarkan. Dibilangin nggak mendengarkan ya Bu ya. Dinasihati nggak mau dengar gitu ya. Ada lagi? Yang kedua, kalau demam dia Pak. Kalau demam? Di rumah, awak khawatir lah. Oh khawatir ya Bu ya. Udah ada lagi selain ibu ini yang paling sulit? Kira-kira? Nggak ada ya. Oke, jadi cara pertama menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal yang paling membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua. Karena ini akan memperkuat kasih sayang orang tua dengan anak, ya kan? Kemudian kalau kita sulit, ya kan? Kita harus berbagi dan berdiskusi antara sesama kita, ya kan? Berdiskusi mengenai masalah, tantangan mengasuh anak sehingga bisa lebih ringan dalam menghadapi masalah. Curhatlah kan gitu istilahnya kan. Jangan pula kita berkumpul beda yang kita tujukan ya kan. Nah, menceritain orang itu payah. Jadi kita menggibah. Jadi kalau kita cerita masalah apa ini istilahnya? Hal positif yang kita bangun dari anak kita. Begitu ya Bu ya. Terima kasih atas pendapatnya ya. Dan kalau bisa itu dipraktikkan nanti di rumah ya. Oke. Kita sekarang akan melakukan sebuah permainan ya, sebuah permainan. Jadi kita diharapkan berdiri semua ya, Bu ya. Permainan ini namanya permainan terbalik. Jadi ikuti instruksi saya ya. Ya, ikuti instruksi saya, fokus ke gerakan saya ya. Jadi seperti ini ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Bisa ya? Ya. Nah, oke. Lutut kaki. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Ini sembari olahraga ini ya. Udah lama nggak olahraga. Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi permainan sudah kita lakukan. Jadi ini pertanyaannya ya. Apa yang terjadi saat permainan? Kira-kira? Menyenangkan. Relax. Setelah salah gerak kayak mana kira-kira? Lucu ya. Lucu. Ya. Saya kepala sapi lutut ya kan? Oke dia. Kemudian mana yang ibu ikuti? Gerakan saya atau suara saya?
Suara, gerakan yang diikuti. Iya, suara ya, beda-beda. Ada yang suara, ada yang gerakan, ya kan? Nah, gitu tadi. Jadi sebenarnya orang lebih ke gerakan tadi kan? Iya. Iya, padahal suara saya ke Iya. belah itu tadi. Bingung jadinya, Pak. Gerakan Bapak ini. Itu dia. Jadi inilah kesimpulan dari permainan ini, Bu. Inilah kesimpulannya. Jadi lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Jadi cara kedua, antara perkataan dengan perbuatan harus sejalan.